Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, umur yang panjang. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat untuk menghirup udara segar pada hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, putra Abdullah, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini izinkan kita untuk sedikit menyampaikan pesan untuk taubat. Taubat merupakan kalimat yang sering kita dengar, mudah kita ucapkan, ringan di lisan, namun sangat sulit untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita semua menyadari bahwa betapa giatnya usaha kita untuk memenuhi amalan-amalan agama. Tentu masih terdapat kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu akan merasakan yang namanya kematian. Maka apabila datang ajal mereka atau apabila datang kematian, maka tidak bisa kita percepat ataupun kita lambatkan. Saudara-saudari rahimakumullah, bercerita terkait mengenai ajal. Ajal ini hal yang sulit dan tidak bisa kita ketahui kapan ia datang, posisi di mana ia datang, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, dan tahun berapa. Kita tidak dapat mengetahui kematian itu datang. Namun ada hal yang perlu kita persiapkan untuk mendatangi, untuk menghadapi yang namanya kematian, yaitu persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup, setiap manusia itu perlu kita ketahui tak luput dari yang namanya dosa, baik dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Namun sejauh mana seorang hamba
menyikapi kesalahan-kesalahannya? Pernahkah kita berpikir, apakah saat ini jika Allah memanggil kita, apakah kita sudah siap untuk bertemu dengannya? Jadi dari itu perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yaitu menyesali segala perbuatan yang telah kita lakukan, menyesali kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, karena kematian itu tidak akan menunggu kapan kita siap. Ya Allah, aku belum siap. Aku belum siap berpisah dengan keluarga, anak, istri. Aku belum siap meninggalkan harta, tahta, dan jabatan yang saya miliki. Namun, itu semua sia-sia. Allah tidak akan merespon. Apabila tiba saatnya, tiba masanya, jam sekian, kita dipanggil oleh Allah, maka siap atau tidak siap, kita harus siap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'malun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Surah Ali Imran ayat 135 sampai ayat 136, yang sekira-kira artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari firman tersebut di atas perlu kita ketahui, perlu kita introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan, bahkan sampai sekarang kita masih melakukan kesalahan itu. Mari kita bertaubat kepada Allah dan menyesali akan perbuatan yang telah kita lakukan, menyesali akan kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Karena ketahuilah, anak yang kamu sayangi, istri yang kamu cintai, harta yang kamu miliki, bahkan jabatan, tahta, pangkat yang kamu miliki tidak akan dapat membela dirimu dari siksa api neraka, kecuali hanya amal ibadah yang senantiasa menemani kita dari dunia hingga kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jangan putus asa,
Jangan merasa diri paling berdosa dan merasa akan sulit diampuni oleh Allah. Selama jantung kita berdetak, Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk menghirup udara segar. Jangan sia-siakan untuk bertaubat, menyesali kesalahan, dan meminta ampun, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita perbanyak istighfar. Mari kita perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan kata-kata istighfar, kata-kata taubat kamu hanya buat sebagai topeng belaka. Hari ini kamu minta ampun, besok lusa kamu masih mengulanginya. Maka perlu kita ketahui, itulah seburuk-buruk manusia, di mana ia hanya mempermainkan agama, keyakinan, bahkan mempermainkan Tuhannya sendiri. Orang yang bertaubat ibarat seorang manusia yang terlanjur memakan kotoran. Dan yakinlah, manusia ataupun hamba yang terlanjur memakan kotoran, dia tidak akan berniat akan mengulangi untuk memakan kotoran tersebut. Seperti itulah juga halnya kita yang telah terlanjur melakukan kesalahan, melakukan dosa. Mari kita tanamkan di dalam hati menyesali perbuatan dan tidak akan mengulanginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mengulangi kesalahan kita, dan senantiasa kita meminta ampun dan mengharap keampunan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Maidah ayat 39. Maka siapa saja yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan pernah frustasi akan kesalahan yang telah kita lakukan. Mari kita meminta ampun kepada Allah, karena perlu kita ketahui, yang tadi pagi masih hidup, masih segar, masih sehat, belum tentu siangnya dia masih hidup. Dan begitu juga yang siangnya dia masih sehat, bugar, bisa saja sore atau malam harinya dia sudah meninggalkan dunia ini. Jadi tidak ada kata terlambat di dalam hidup. Sebelum napas berada di kerongkongan, maka seorang hamba masih berhak bertaubat dan masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah ataupun tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar dimanapun Anda berada. Unzur ila ma qila wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhir kata, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.